Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Angel Farentana Tumesing dengan NIM 2021-34024. Di sini saya akan membawakan materi kriminologi dan penjelasannya ada dua materi, yaitu bagaimana hukum itu berubah dan bagaimana penyelesaian hukum tumpang tindih di laut. Hukum laut terus berkembang mengikuti perubahan teknologi, kebutuhan ekonomi, keamanan, dan hubungan antar negara. Berikut ini menjelaskan mengenai bagaimana hukum itu berubah, bagaimana tumpang tindih hukum di laut dapat terjadi, serta cara penyelesaiannya. Nah, bagaimana hukum laut itu berubah? Hukum laut mengalami perkembangan dari waktu ke waktu karena kebutuhan masyarakat internasional. Pada masa lalu, laut dianggap sebagai wilayah bebas yang dapat digunakan oleh semua negara tanpa batas. Seiring berkembangnya pelayaran, perdagangan, eksplorasi minyak dan gas, serta pemanfaatan sumber daya laut, diperlukan aturan yang lebih jelas. Perkembangan tersebut melahirkan berbagai ketentuan internasional, termasuk pengaturan mengenai laut teritorial, zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen, dan perlindungan lingkungan laut. Saat ini, dasar utama hukum laut internasional adalah yang mengatur hak dan kewajiban negara dalam memanfaatkan wilayah laut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan perubahan apa saja hukum laut yang ada. Dan perubahan hukum laut yaitu memberikan kepastian hukum, mengurangi konflik antar negara, melindungi sumber daya laut, menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran, melestarikan lingkungan laut. Bagaimana terjadi tumpang tindih hukum di laut? Yaitu tumpang tindih hukum di laut terjadi ketika dua atau lebih negara mengklaim wilayah laut yang sama atau memiliki kepentingan hukum yang berbeda terhadap suatu kawasan. Penyebabnya yaitu jarak antar pantai negara berdekatan sehingga batasi saling bertemu, perbedaan metode penarikan garis batas laut, adanya pulau kecil yang menjadi dasar klaim wilayah, perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hukum internasional, penemuan sumber daya alam seperti minyak, gas, atau ikan di wilayah yang bersengketakan. Nah, contoh dampak penangkapan ikan, perselisihan eksplorasi minyak dan gas, ketegangan militer atau patroli laut, konflik mengenai hak pelayaran. Penyelesaian tumpang tindih hukum di laut. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara damai sesuai hukum internasional. Nah, penyelesaian tumpang tindih hukum di laut ada 4 bagian, yaitu negosiasi, mediasi. Penyelesaian tumpang tindih hukum di laut ada 3 bagian, yaitu negosiasi, mediasi, mahkamah internasional atau tribunal hukum laut, pengelolaan bersama joint development. Yang pertama yaitu negara yang bersengketa melakukan perundingan secara langsung untuk mencapai kesepakatan batas wilayah laut. Cara ini paling sering digunakan karena lebih fleksibel dan menjaga hubungan baik. Mahkamah internasional atau tribunal hukum laut. Negara dapat membawa sengketa ke international tribunal. Lembaga tersebut memberikan putusan berdasarkan hukum internasional apabila para pihak menerima kewenangannya. Pengelolaan bersama joint development. Jika batas waktu belum disepakati, negara-negara dapat membuat perjanjian untuk mengelola sumber daya alam secara bersama tanpa menghilangkan klaim masing-masing.
cara menemukan pemanfaatan sumber daya alam. Cara ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya sambil menunggu penyelesaian batas laut. Nah, yaitu hukum laut berubah karena perkembangan kebutuhan dunia, terutama dalam pemanfaatan sumber daya, perdagangan, dan perlindungan lingkungan tumpang tindih. Kesimpulan yang saya ambil dalam pemateri tersebut yaitu hukum laut berubah karena perkembangan kebutuhan dunia, terutama dalam pemanfaatan sumber daya, perdagangan, dan perlindungan lingkungan. Tumpang tindih hukum di laut umumnya terjadi akibat klaim batas wilayah yang saling bertemu atau berbeda penafsiran terhadap hukum internasional. Penyelesaiannya dilakukan secara damai melalui negosiasi, mediasi, penyelesaian, dan internasional tribunal, maupun kerjasama pengelolaan bersama sesuai prinsip-prinsip. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Shalom.